Mungkin di antara kalian semua sudah tahu apa itu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang bagaimana, mungkin kalau ada yang sudah ada bukunya, silahkan dibuka atau dicek materi yang kedua, yaitu tentang regulasi dan penerapan K3 perkantoran. Regulasi tentang penerapan K3 perkantoran. Nah, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tentang kompetensi dasarnya dulu. Ya, kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami regulasi sarana prasarana kantor. Ya, memahami regulasi sarana prasarana kantor. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah paham dan mengetahui tentang regulasi. Regulasi itu biasanya artinya itu tata cara atau aturan tentang sarana prasarana kantor, ya. Itu untuk kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu menerapkan K3 perkantoran. Menerapkan K3 perkantoran. Apa itu K3? K3 itu adalah kesehatan keselamatan kerja. Ya, kesehatan keselamatan kerja. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu melakukan klasifikasi regulasi sarana prasarana kantor. Sekali lagi, melakukan klasifikasi regulasi sarana prasarana kantor. Nah, klasifikasi itu apa? Yaitu adanya pembagian atau penyekatan tentang regulasi itu sendiri. Yang keempat, kompetensi yang keempat yaitu melaksanakan K3 perkantoran. Ya, melaksanakan K3 perkantoran. Nah, jadi setelah dipahami regulasinya, kemudian diterapkan tentang K3 perkantoran, kemudian dibagi-bagi atau diklasifikasi. Nah, kompetensi yang keempat yaitu adalah dilaksanakannya K3 perkantoran. Nah, sekarang regulasi dan penerapan K3 perkantoran. Terdiri dari apa saja tentang regulasi itu? Pertama, regulasi sarana prasarana kantor. Kemudian yang berikutnya penerapan K3 perkantoran. Kemudian pengertian dari K3 perkantoran itu adalah, atau definisinya adalah, adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja di kantor. Intinya adalah semua orang yang ada di kantor tersebut, ya, orang yang ada di kantor tersebut tanpa terkecuali oleh manajemen suatu kantor itu dijaga kesehatannya, dijaga keselamatannya. Ya, tujuannya untuk apa? Meningkatkan kinerja di kantor tersebut. Ya, itu. Kemudian tujuan pembelajaran itu, tujuan sarana pembelajaran K3 itu adalah, ya, setelah ini diharapkan siswa atau peserta didik, satu, mampu memahami regulasi sarana prasarana kantor. Ya, memahami regulasi sarana prasarana kantor. Yang kedua, melakukan klasifikasi regulasi sarana prasarana kantor.
ya, melakukan klasifikasi regulasi sarana prasarana kantor. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ini adalah memahami penerapan standar K3 perkantoran. Ya, memahami penerapan standar K3 perkantoran. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang regulasi sarana dan prasarana kantor, yaitu peraturan standar tentang K3 perkantoran ditunjukkan sebagai acuan bagi pemimpin kantor dan atau pengelola gedung untuk mengelola perkantoran dalam mewujudkan kantor atau ruangan yang aman, sehat, dan nyaman. Ya, supaya tujuannya adalah agar pegawai karyawan itu dapat bekerja dengan aman, nyaman, selamat, bugar, dan pasti akan produktif. Ya, itu tentang regulasi sarana peraturan standar tentang K3. Nah, sekarang pengertian regulasi tadi sempat Bapak singgung di awal. Ya, regulasi itu definisinya itu sebagai peraturan yang diundangkan oleh pemerintah guna mempengaruhi kegiatan badan-badan lain dalam bidang ekonomi serta memiliki banyak bentuk. Secara umum, tipe kegiatan yang dimaksud dan metode kontrolnya cenderung bervariasi. Maksudnya di sini adalah setiap kantor atau setiap badan lembaga lainnya tentu mempunyai standar tentang K3 yang tidak beragam, pasti berbeda-beda, ya, tergantung dari kegiatan atau pekerjaan dari kantor tersebut, ya, bervariasi, berarti banyak versinya. Nah, itu pengertian regulasi yang jelas, yaitu aturan, ya, aturan yang diterapkan oleh pemerintah kemudian dijabarkan oleh setiap badan atau lembaga di Indonesia. Kemudian nih, ada beberapa wilayah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah undang-undang atau legislation, ya. Mungkin kalau kalian tahu anggota DPR, nah DPR itu pembuat undang-undang atau legitimasi supaya undang-undang itu diakui, ya. Jadi setiap wilayah mempunyai undang-undang. Kemudian berikutnya pengaturan monopoli, ya. Mungkin kalian tahunya monopoli itu permainan, ternyata pengaturan monopoli itu jangan sampai suatu daerah itu memonopoli dari suatu keputusan atau aturan-aturan yang ada. Kemudian yang berikutnya, industri yang mengawasi dirinya sendiri atau swaregulasi. Maksudnya industri yang mengawasi diri sendiri itu adalah suatu lembaga atau suatu perusahaan itu harus bisa menjadi pengawas diri sendiri untuk para karyawannya, ya, itu. Kemudian yang kedua sekarang, regulasi tentang syarat K3 perkantoran. Nah, di sini ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang syarat keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Jadi ada aturannya, ada Peraturan Menteri Kesehatan. Yang ketiga, ada prosedur standar K3 perkantoran, ya. Nih, prosedur standar K3 perkantoran, yaitu
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 yang isinya yaitu peraturan tersebut mewajibkan pengelola gedung atau pimpinan kantor untuk menyelenggarakan K3 perkantoran dengan membentuk dan mengembangkan SMK 3. Bukan berarti SMK 3 itu SMK ya, tapi perkantoran dapat menerapkan standar K3 perkantoran. Ya, itu. Nah, bagaimana menerapkan SMK K3 perkantoran itu? Di sini ada pertama menetapkan kebijakan K3 perkantoran, ya. Kemudian membuat perencanaan perkantoran, ya. Jadi kebijakan dulu ditetapkan, kemudian membuat perencanaan perkantoran. Terus yang ketiga, setelah dibuat perencanaan, nah sekarang laksanakan rencana K3 perkantoran. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah dilakukannya berbagai macam tindakan, pelaksanaan dan lain sebagainya, dilakukan pemantauan evaluasi untuk apa? Ya, evaluasi itu untuk melihat sejauh mana penerapan K3 itu berjalan dengan baik atau tidak, ya, di suatu perkantoran. Kemudian yang kelima, peninjauan dan meningkatkan kinerja SMK K3 perkantoran. Nah, setelah dievaluasi, kalau ada yang kurang, kemudian ditingkatkan. Kalau ada yang misalkan masih dilakukan, dipertahankan gitu kan. Jadi adanya setelah evaluasi, adanya pelaksanaan kembali. Nah, berikutnya yang B, standar K3 perkantoran itu adalah ditunjukkan untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain serta kecelakaan kerja pada pegawai, ya. Nah, mungkin di sini kalian kok ada penyakit, Pak? Penyakit apa ya? Namanya orang dalam bekerja, berbagai macam latar belakang orang, mungkin ada penyakit bawaan atau penyakit yang disebabkan oleh polusi yang dihasilkan dari perkantoran itu tersebut dan lain sebagainya, ya. Serta kecelakaan kerja. Walaupun misalkan nih di kantor tersebut bukan bekerja dengan menggunakan mesin atau lain sebagainya, tetap yang namanya kecelakaan tersebut pasti ada. Contohnya misalkan kejepit pintu ataupun terkilir dan lain sebagainya, ya gitu. Nah, selain itu juga untuk menciptakan kantor yang aman, nyaman, efisien agar mendorong produktivitas kerja. Kemudian menerapkan SMK K3 perkantoran. Ya, itu ada keselamatan kerja, kemudian kesehatan kerja, terus kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan ergonomi perkantoran. Terus standar kualitas lingkungan serta keselamatan kesehatan, ya, terdiri dari standar mutu dengan ISO 9001, standar lingkungan dengan ISO 14001. Nah, ini semua standar kesehatan keselamatan. Ini bisa kalian pelajari di buku yang mungkin ada yang sudah meminjam ke sekolah. Kemudian hubungan kualitas lingkungan serta keselamatan dan kesehatan, ya, itu perusahaan berperan penting dalam mengelola mengendalikan risiko keselamatan kesehatan kerja, ya, seperti ada itu sertifikasinya, ya, itu. Terus penerapan K3 perkantoran merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 96 Pasal 1, ya, yang intinya sistem manajemen keseluruhan meliputi organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber data yang dibuat serta penerapan capaian. Yang intinya adalah penerapan K3 itu untuk membuat efisien dan produktif. Yang B, penerapan K3 perkantoran itu merujuk pada Peraturan Nomor 5 Menteri 96, yaitu
Nah, sekarang regulasi pemerintah dalam tata kelola perkantoran, yaitu pemerintah membuat aturan-aturan secara administrasi ya untuk mengatur tentang K3. Tujuan penerapan K3 di tempat kerja itu terdiri dari melindungi, menjamin keselamatan tenaga kerja atau orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi agar digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Terus kewajiban tenaga kerja terhadap K3 itu apa aja? Satu, memberi keterangan benar apabila diminta pegawai pengawas keselamatan kerja. Terus menggunakan pelindung diri APD, ya APD, misalkan helm dan lain sebagainya kalau di proyek. Kemudian mentaati semua syarat K3 yang diwajibkan, meminta kepada pengurus agar melaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Terus menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 diragukan. Terus faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu misalkan mengambil jalan pintas yang pokoknya jalan yang tidak diharuskan lewat, percaya diri yang berlebihan, memulai tugas dengan instruksi yang tidak tuntas, kerapian yang buruk, tidak mempedulikan prosedur keselamatan, gangguan mental dari pekerjaan, dan gagal merencanakan pekerjaan. Nah, keselamatan berbasis perilaku atau behavior safety itu terdiri dari satu faktor penentu, misalkan faktor internal, terdiri dari ya kalian tinggal baca faktor eksternalnya apa gitu kan. Nah, itulah yang disajikan untuk kali ini tentang regulasi dan penerapan K3 perkantoran.